Kami berada di Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, untuk melihat dan menginvestigasi bangunan rabat beton program PCU tahun anggaran 2021 yang dikerjakan secara swakelola oleh Badan Koordinasi Antar Desa Kecamatan apa, Bi? Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, senilai 600 juta rupiah. Ini bangunan diduga baru berumur kurang lebih 5 atau sampai 6 bulan. Tapi ditemukan sudah terjadi segregasi yang begitu parah pada permukaan bangunan rabat beton ini. Dari segregasi itu dapat dilihat bahwa material yang digunakan mirip dengan batu sirtu sungai. Padahal menurut yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum 2018, spesifikasi Bina Marga, dan analisa pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa agregat batu yang digunakan untuk pembuatan rabat beton dengan mutu tertentu FC atau K itu harus batu pecah dan berasal dari stone crusher atau mesin pemecah batu. Tapi nyatanya ini yang digunakan adalah batu sirtu air. Nah, ini dia. Dapat dilihat berbentuk bulat dan lonjong, tidak pecah ya. Nah, ini segregasi seperti ini baru berumur 5 bulan. Diduga ini karena volume campuran semen yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan volume material semen yang direncanakan dan kemudian ditetapkan pada RAB dan kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Oleh karena itu efeknya ya ini, lihat deh. Berlubang, sudah terlihat jadi retak patah. Nih. Nah, karena spesifikasi batu yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan volume semen juga diduga dikurangi, maka diduga mutu beton yang dihasilkan pada bangunan rabat beton ini tidak mencapai mutu beton yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Wah, apa tuh? Retak. Wih, udah lebar ya? Iya. Nah, ini ada retak ini melebihi dari 3 mm. Sebagai yang diketahui dalam Peraturan Menteri PU itu, ya, retak yang ditoleransi adalah 3 mm. Sementara tadi kita lihat melebihi dari 3 mm. Nah, ini retak patah. Nih, sekali lagi umur bangunan ini baru berjalan sekitar 5 sampai 6 bulan. Tapi sudah dalam kondisi yang cukup parah seperti ini. Nah, retak ini. Nah, dalam retak ini kita lihat ya, tuh, agregat yang digunakan tuh berbentuk bulat kan, batu. Jadi memang asli batu apa ya? Sirtu ya, Iya. Sirtu sungai ya? Iya. Sirtu sungai ya. Tentu ada perbedaan harga dari material sirtu sungai dengan agregat yang seharusnya dari stone crusher. Nah, itu nanti kalau volumenya itu dikali dengan selisih harga itu, maka itulah nilai dugaan adanya kelebihan dana yang pada pekerjaan ini. Nah, perlu kami kasih beritahu bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola itu tidak ada profit. Di analisa itu tidak ada profit. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dengan tender oleh rekanan pihak ketiga. Itu 15%, keuntungan untuk pemborong, untuk swakelola tidak ada. Jadi kalau ada uang yang lebih, walaupun seharusnya nggak bisa ada uang lebih karena sudah direncanakan kan dan dihitung, itu harus ada pertambahan bangunan volumenya. Nah, kita lihat ini seperti ini batu itu. Nah ini coba ini udah ukuran berapa ini? Ini kan sirtu namanya, seharusnya batu pecah ya. Coba bisa langsung dibedakan ya. Oke, nah kerusakan lain ini cukup parah. Coba segregasi bang, segregasi. Nah, ini, kita lihat. Nah ini, nah
Terus kurang. Coba. Nah ini. Nah kan. Ini kenapa? Karena kurang apanya? Campuran volume semennya. Jadi nggak cukup dia mengikat semua. Fungsi material semen itu kan mengikat agregat. Makanya terjadi seperti ini. Nah nih. Kalau sudah terjadi seperti ini kena hujan datang, air akan masuk ke dalam pori-pori ini. Nah, antinya beton dan aspal kan air. Nah, kalau udah air menyusuk ke dalam, maka akan terjadi pengerusakan. Maka akan terjadi kerusakan dini pada bangunan ini. Ya kan? Tadi karena diduga cacat mutu, ini akan mengakibatkan gagal umur. Karena menurut undang-undang tentang jasa konstruksi itu umur bangunan 10 tahun. Nah, kemungkinan ini nanti tidak akan dapat mencapai umur itu, maka patut diduga akan terjadi gagal umur. Nah, karena pekerjaan ini diduga sudah dibayar lunas, maka untuk sementara kita duga ada kelebihan bayar. Nah, apabila nanti kelebihan bayar itu tidak dikembalikan ke kas negara, maka akan berpotensi menjadi unsur kerugian negara. Ya, unsur kerugian negara. Nah, ini nih. Lokasinya dekat lapangan sepak bola. Kita lihat tuh. Ya. Nah, kita lihat nah. Sangat parah. Nah, aduh, parah sekali. Nah, ini dia. Nah, yuk. Nah, hampir di setiap permukaan rapat beton ini terjadi seperti itu. Jadi seakan-akan umurnya ini udah kayak 10 tahun. Padahal baru 5 bulan kan. Apa lapangan sepak bola ya? Lapangan bola. Ya, lapangan bola ya. Iya. Ini dia. Inilah. Ada kerusakan lagi kah? Ada. Waduh. Ini. Waduh. Ini dia. Parah sekali ya. Ini. Iya, terus mana lagi? Ini. Ini lagi nih. Waduh, hampir sepanjang jalan ini ya? Iya. Bangunan ini ya? Iya. Aduh, kacau nih. Jadi dugaan kita di sini adalah ada terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Perbuatan curang itu apa? Oknum Ketua BKAD Kabupaten Madinah saat melakukan pekerjaan ini diduga menggunakan batu di luar spesifikasi. Dan mengurangi volume material semen. Sehingga dugaan pengurangan volume itu ya ini bisa kita lihat ini. Ya kan ini Ini nggak mampu lagi semennya mengikat batu-batu itu, ya kan? Terus, nah, ini nggak mampu lagi dia. Oke, nah penggunaan batu sirtu airnya jelas kita lihat lah ya, bentuknya aja ada tahu kita ya. Nah ini, nah itu. Jadi masyarakat mengharap penegak hukum segera melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan ini ya. Demikian Ahmad Robi, ICW Review TV melaporkan dari Kabupaten Madinah.